Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman. Hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yakni membinasakan agama. Mereka bertanya, apakah 7 perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah. Inilah yang paling berbahaya di antara perkara-perkara yang membinasakan tersebut, yakni engkau menyekutukan Allah, padahal Dia telah menciptakanmu dan memberimu nikmat saat engkau di perut ibumu, setelah dilahirkan dan pada masa kecilmu. Intinya, Dia telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepadamu, lantas engkau menyekutukannya. Menyekutukan Allah merupakan tindakan zalim yang paling kejam, perbuatan zalim yang paling bengis, bahwa engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Inilah yang paling dahsyat di antara perkara-perkara yang membinasakan, yakni menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bermacam-macam bentuknya, di antaranya. Pertama, seseorang mengagungkan makhluk seperti ia mengagungkan Sang Khalik. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang bawahan yang statusnya sebagai budak maupun merdeka. Anda mendapatinya lebih mengagungkan tuan, raja, dan menterinya daripada pengagungannya kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan seperti ini karena merupakan kesyirikan yang besar. Yakni, Anda mengagungkan makhluk tidak berbeda dengan Anda lebih besar ketimbang pengagungan kepada Allah. Indikator pengagungan yang melebihi pengagungan terhadap Allah ini bahwa bila pimpinannya, menteri, raja atau tuannya mengatakan, lakukan tugas ini, pada waktu sholat, ia lebih memilih meninggalkan sholat dan menjalankan perintah tersebut. Walaupun seandainya waktu sholat habis, ia tidak peduli. Sikap ini berarti ia memberikan pengagungan kepada makhluk lebih besar dibanding pengagungan kepada Sang Khalik, Allah. Kedua, cinta, yakni mencintai seseorang seperti kecintaan kepada Allah atau lebih besar lagi. Anda akan melihatnya memuji-muji orang yang dicintai ini dan lebih mengharapkan cintanya daripada cinta Allah. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang kasmaran, orang yang sedang dimabuk cinta, baik kepada wanita dewasa maupun gadis. Anda akan melihat hatinya dipenuhi oleh perasaan cinta kepada selain Allah yang lebih besar daripada cinta kepada Allah. Allah telah berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Ketiga, dan ini sesuatu yang tidak tampak, adalah riya, pamer. Riya tergolong perbuatan menyekutukan Allah. Contohnya, seseorang sholat dan menunaikannya dengan bagus karena si fulan melihat dan menyaksikannya. Ia puasa agar disebut orang yang senang beribadah puasa. Ia bersedekah supaya dikenal sebagai orang yang dermawan. Tindakan ini disebut riya, padahal Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, Aku sekutu yang paling tidak membutuhkan kepada persekutuan. Siapapun melakukan amal yang ia menyekutukanku dengan selainku dalam amalan itu, aku meninggalkannya dan persekutuannya. Keempat, adalah bila dunia menguasai pikiran dan akal seseorang. Anda mendapati akal, pikiran, dan tubuh orang seperti ini saat tidur dan terjaganya, semuanya tercurah kepada dunia, apa yang telah diperoleh hari ini dan apa yang belum diwujudkan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, orang ini melakukan manuver-manuver yang halal maupun haram, dusta dan menipu para penguasa. Ia tidak memedulikan usaha-usaha haram tersebut, sebab dunia telah memperbudak dirinya. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Dalil perbuatan syirik jenis ini adalah sabda Rasulullah, celakalah hamba dinar. Apakah kalian menganggap orang ini sujud kepada dinar? Tidak seperti itu, tetapi dinar, materi, telah menguasai hatinya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain bermotif. Maksudnya adalah pakaian. Celakalah hamba kain beludru. Maksudnya permadani dan karpet. Jadi obsesinya hanya mempercantik busananya dan memperindah kasur, karpet dan sebagainya. Bagi dirinya, hal ini lebih penting daripada sholat dan ibadah-ibadah yang lain, jika diberi ia ridho. Dan jika tidak diberi ia murka. Yakni bila Allah menganugerahkan nikmat kepadanya, ia berkata, ini Rob yang maha dermawan, maha agung, maha mulia yang berhak segalanya.
Namun bila tidak diberi, orang ini murka. Allah berfirman, Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Al-Hajj 11. Rasulullah bersabda, jika diberi ia ridho dan jika tidak diberi ia murka, celakalah ia dan terbalik. Artinya, ia rugi dan semua perkara terbalik kepada dirinya. Apabila tertusuk duri ia tidak bisa mengeluarkan. Maknanya, Allah mempersulit semua urusannya, sampai-sampai musibah sekecil duri yang menancap di tubuhnya ia tak sanggup mencabut. Kemudian sebagai kebalikan dari orang ini, Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Artinya, kehidupan baik di dunia dan akhirat yakni hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Rambutnya berantakan tak terurus dan kedua kakinya kotor berdebu. Wahai saudaraku, bila engkau melihat dunia telah menguasai hatimu dan engkau tidak memiliki keinginan selain dunia, tidur dan terjaga selalu memikirkan dunia, ketahuilah bahwa kesyirikan telah bersemayam di hatimu. Sebab Rasulullah bersabda, celakalah budak dinar. Ini menunjukkan orang itu rakus dan menumpuk-numpuk harta baik dengan cara halal atau haram. Orang yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya tidak mungkin mencari harta dengan cara yang haram sama sekali. Sebab yang haram itu menyebabkan kemurkaan Allah, sedangkan yang halal membuahkan ridhonya. Manusia yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah mengatakan, aku tidak bisa mengambil harta kecuali dengan cara yang halal dan aku tidak bisa membelanjakannya kecuali di jalan yang halal pula.